Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Resensi Institut. Buku yang akan saya resensi kali ini berjudul Bimbingan Islam untuk Generasi Milenial Part 5 yang memiliki 3 sub pembahasan dan masing-masing mempunyai pelajaran yang juga akan dibahas. Oke, langsung saja kita mulai pada tahapan pertama, yaitu pikiran dan kalbu. Pelajaran 1, Hidayah Ilahi. Sebagaimana seluruh eksistensi hidup lainnya, manusia mempunyai sejumlah kebutuhan yang bersifat alami dan insting, seperti membutuhkan air, udara, makanan, dan pakaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala selain telah mempersiapkan seluruh kebutuhan ini di dunia penciptaannya, Dia juga telah memberikan jalan kepada manusia untuk mengetahui hal-hal tersebut. Pada saat membutuhkan air dan makanan, manusia akan merasakan lapar dan dahaga, sehingga hal ini akan menggerakkannya untuk mencari air dan sesuatu yang dapat mengenyangkan perutnya. Saat merasakan dingin dan panas, manusia akan memanfaatkan bahan-bahan yang terdapat di alam untuk menyiapkan penutup, baju, dan pakaian. Pelajaran 2, mukjizat dalam bentuk kitab. Mukjizat utama Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Quran menantang para penentangnya dengan mengatakan, jika mereka ragu dalam keilahian kitab ini, maka mereka harus mampu membuat sebuah surah sepertinya. Tantangan seperti ini disebut dengan tahaddi. Sejak Al-Quran menyampaikan tahaddi tersebut, hingga saat ini, yaitu lebih dari 14 abad terlewati, para penentang Islam telah berupaya keras untuk mencoba menjawabnya. Kan tetapi, apapun yang mereka lakukan ternyata tetap tak mampu menandingi kebesaran Al-Quran. Mereka tak mampu membuat bahkan surah yang pendek seperti Al-Kautsar sekalipun, padahal sebagaimana yang sebelumnya telah mereka sanggupi. Cara termudah untuk membuktikan bahwa Al-Quran dan Islam bukan berasal dari Allah adalah dengan membuat sebuah surah yang mirip dengan surah-surah yang terdapat pada kitab ilahi ini. Tahapan kedua, kokoh dalam pendirian. Pelajaran 3, harga diri. Harga diri dalam bahasa Arab disebut dengan izzatun nafs. Kata izzah sendiri memiliki arti mulia yang tidak akan dapat terkalahkan oleh apapun. Seseorang yang memiliki harga diri tidak akan menyerah dan tunduk kepada orang lain. Oleh karena itu, seseorang dikatakan memiliki harga diri apabila ia memiliki tekad yang kuat dan tidak mudah menyerah. Lawan harga diri adalah kehinaan, yang artinya mudah putus asa dan mudah menyerah. Seseorang dikatakan hina apabila ia mudah menyerah dan tunduk kepada orang lain. Tahapan ketiga, saat dalam perjalanan. Pelajaran 4, keluasan risalah Nabi Muhammad. Tugas Rasulullah bukan hanya menyampaikan wahyu saja, melainkan juga mempunyai tanggung jawab untuk mengajarkan dan menjelaskan Al-Quran supaya masyarakat dengan mudah menjangkau makrifat tinggi kitab ini dan memahami hukum-hukum yang mendetail dan aturan yang ada di dalamnya, serta metode pengalamannya. Oleh karena itu, perkataan dan perilaku Rasulullah merupakan rujukan pertama yang paling dipercaya untuk memahami kedalaman ayat-ayat ilahi, dan umat muslim dengan merujuk kepadanya akan dapat mengetahui makna hakiki dari sebagian besar makrifat kitab ini. Demikian juga dapat mempelajari metode pelaksanaan ajaran-ajaran yang terdapat di dalam Al-Quran. Apa yang kita lakukan saat ini dalam melaksanakan sholat, puasa, haji, dan sebagian besar kewajiban-kewajiban yang keseluruhannya terdapat dalam Al-Quran, kita lakukan sesuai dengan perkataan dan perilaku Rasulullah. Beliau adalah guru terbesar dan guru pertama Al-Quran. Ruang lingkup lain dari risalah Rasulullah adalah keberwilayahannya atas masyarakat. Wilayah di sini bermakna guru, pemimpin atau pelindung. Beliau mengetahui bahwa masyarakat Madinah telah menerima kehadiran Islam, maka beliau segera mengambil keputusan untuk hijrah ke sana, lalu mendirikan sebuah pemerintahan yang berdasar pada hukum-hukum Islam dengan bantuan dari masyarakat kota dan para muhajir yang datang dari Mekah. Beliau menetapkan Masjid Madinah yang didirikan pada hari-hari pertama sebagai pusat pemerintahan, dan secara bertahap dengan semakin meluasnya negara Islam,
Hukum-hukum Allah diimplementasikan dengan bantuan masyarakat dalam seluruh dimensi, yaitu politik, ekonomi, peradilan, militer, dan kebudayaan. Pelajaran 5. Keberlanjutan risalah. Setelah diketahui kejelasan perlunya kehadiran imam setelah Rasulullah, maka pertanyaan yang akan muncul kemudian adalah siapakah yang memperkenalkan dan menentukan imam dan bagaimana dapat mengenalinya. Dengan melihat bahwa imam memiliki seluruh tanggung jawab Rasulullah SAW kecuali menerima wahyu, berarti imam harus memiliki sifat dan keistimewaan khas untuk mengarahkan dan membimbing manusia secara benar dan menyampaikan perintah-perintahnya dengan penuh keyakinan. Di antara keistimewaan yang harus dimiliki adalah ismah. Isma atau keterjagaan dari dosa ini tidak mungkin ditentukan oleh manusia. Oleh karena itu, sebagaimana Rasulullah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu-satunya yang dapat memperkenalkan siapakah sosok yang layak untuk menduduki posisi imamah hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bertafakur pada ayat dan hadis yang dinukilkan secara meyakinkan dari Rasulullah SAW dan dengan mengkaji sejarah Islam, kita dapat menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Amirul Ali bin Abi Thalib alaihi salam sebagai penerus Rasulullah dan pemegang posisi imamah setelah beliau. Ada pertanyaan?